Selamat siang Bapak Ibu. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Arina Diosari Sinaga, salah satu CGP SMP Negeri 9 Kota Tebing Tinggi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Rahmat Syarif SPDI. Yang saya hormati rekan-rekan saya, Bapak Ibu Guru. Adapun urutan kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini, pertama adalah pembukaan dari saya sendiri, yang kedua kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga adalah pemaparan diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Arina Diosari. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke kegiatan kedua, yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah. Untuk Bapak Kepala Sekolah kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami muliakan, Ibu Arina Riau Sari diberikan namanya, yang hari ini akan memaparkan kepada kita tentang diseminasi budaya positif. Itu artinya kepada kita semua bahwa apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Arina ini, kita menjadi perpanjangan tangan tentang hal-hal yang baik di sekolah kita, maka sampaikan buat kawan-kawan yang lain dan kepada siswa-siswi kita. Oleh karenanya pada hari ini kami apresiasi kepada Ibu Arina yang akan memaparkan tentang diseminasi ini. Mudah-mudahan kegiatan pendidikan guru Ibu Arina dapat berjalan dengan baik dan lancar, membawa manfaat bagi kita semua, kepada ibu guru, kepada siswa, dan menjadikan sekolah kita lebih baik ke depannya. Ya, mungkin selamat untuk Ibu Arina dan menjalankan tugasnya, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian kurang saya mohon maaf bila kita berbuat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya dan atas dukungannya untuk CGP. Kita masuki kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan inti pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Arina Diosari Sinaga. Kepada Ibu Arina Diosari Sinaga, saya persilakan. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, sebagai Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menggurui atau mengajari Bapak Ibu, tapi di sini motivasinya adalah berbagi. Kami ditugaskan untuk membagikan apa yang kami dapat dalam pendidikan guru penggerak kepada rekan-rekan kami di sekolah. Izin ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang akan saya paparkan adalah mengenai budaya positif. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Apa itu budaya yang baik? Positif karena yang lebih baik. Iya benar sekali Bu. Tadi apa? Budaya positif lebih menekankan cara penerapan yang mengajarkan disiplin kepada anak untuk bisa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri sesuai dengan keyakinan yang dipercaya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Susi dan Bu Bayana
teman-teman yang memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu tadi. Ibu berdua benar sekali, budaya positif. Intinya, namanya sebuah budaya itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, tentu saja di sekolah kita juga pasti kita punya yang namanya budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu, budaya positif apa ya yang sudah ada di sekolah kita? Ada yang bisa berpendapat, Bu? Iya, silakan Ibu Devi. Sebelum melakukan kegiatan, berdoa terlebih dahulu. Iya, setuju sekali Bu Devi. Ya, itu sudah menjadi budaya di sekolah kita ya Bapak Ibu. Setiap pagi sebelum kita memulai pembelajaran, pasti kita mulainya dengan doa dan mengakhirinya dengan doa juga. Ini sebuah budaya yang sangat positif sekali. Selain itu, Bapak Ibu ada lagi? Iya, terima kasih banyak ya lagi. Ada punya siswa kemudian sebelum masuk ke sekolah siswa menyambut gurunya. Iya, setuju sekali Bu Eka. Banyak sekali budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Ya, benar. Setiap pagi kita sudah melakukan menyambut siswa di gerbang. Kita sudah memberikan senyum terbaik kita. Siswa-siswa kita juga sudah menyapa kita. Ini suatu awal yang baik di setiap harinya. Baik Bapak Ibu, dalam budaya positif ada juga beberapa hal yang nanti akan saya paparkan. Tetapi sebelum kita sampai ke budaya positif, tentu pertama kita harus melakukan perubahan paradigma. Paradigma itu maksudnya adalah cara pandang kita terhadap sesuatu. Nah, ketika perubahan kita sudah positif, paradigma kita sudah positif, insya Allah budaya positif juga pasti akan bisa tercapai di sekolah kita tercinta ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yang pertama ini kita geser adalah sebelumnya mungkin beberapa di antara kita atau saya sendiri, paradigma saya kalau belajar itu pusatnya pada guru, dulunya seperti itu. Tapi ternyata Bapak Ibu, paradigma itu kurang tepat. Harusnya yang namanya pendidikan belajar pusatnya itu harus pada peserta didik. Selain itu, kita sebagai guru biasanya kita mengambil alih di dalam kelas. Kita pemimpinnya, kita subjeknya. Siswa menjadi objek. Sebenarnya paradigmanya harus diubah. Siswa bukan sebagai objek pembelajaran, tapi sebagai subjek dalam pembelajaran. Kita sebagai guru memposisikan diri sebagai fasilitator. Fasilitator yang tugasnya adalah menuntun siswa untuk mencapai potensi terbaiknya. Selama ini ada teori yang mengatakan teori tabula rasa. Dikatakan setiap anak lahir itu seperti kertas putih, bersih. Kitalah yang menciptakan dia seperti apa adanya. Dulu saya percaya dengan itu Bapak Ibu. Saya pikir itu benar. Ternyata paradigma itu tidak tepat Bapak Ibu. Anak tidak lahir seperti kertas putih, tapi anak lahir sudah dengan potensinya, dengan kodratnya masing-masing. Kalau diibaratkan kertas, dia bukan kertas kosong, tapi dia sudah memiliki coretan-coretannya sendiri, sudah memiliki bakatnya sendiri. Seperti di kelas-kelas kita Bapak Ibu, tentu anak-anak kita tidak sama semua. Ada yang anaknya itu modelnya dia ekstrovert, ada yang pemalu, ada yang berbakat di bidang olahraga, ada yang di seni, ada yang tidak suka olahraga. Artinya bakat itu sudah dia bawa dari lahir. Bukan kita yang membentuknya, bukan kita yang membuat bakat-bakat itu, tapi tugas kita hanya sekedar menebarkan bakat yang sudah mereka miliki. Kalau diajari orang berkata, kita ini diibaratkan petani. Petani hanya bisa menanamkan benihnya, merawatnya, menyiapkan pupuknya, menyiapkan lahannya agar tanaman tadi tumbuh sehat, tumbuh subur. Misalnya kita
dan padi tumbuh menjadi padi, jagung tetaplah jagung, padi tetaplah padi. Seperti itu juga anak-anak kita. Kita tugasnya bukan merubah mereka, tapi menebalkan apa yang sudah mereka punya. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya adalah pembelajaran aktif dan kolaboratif. Nah, sangat dianjurkan sekali kita melakukan kolaborasi. Dan alhamdulillah seperti ini adalah salah satu contoh kolaborasi dari Bapak Ibu. Kita bekerja sama untuk saling belajar, untuk menumbuh kembangkan kemampuan kita ke depannya. Nah, tujuan akhirnya nanti adalah siswa. Kita harapkan wujudnya siswa yaitu yang memiliki profil pelajar Pancasila. Siswa yang beriman dan bertakwa, yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, di sini bergotong royong. Nah, ini tadi bagian dari kolaborasi. Jadi gotong royong bukan hanya sekedar kerjasama, membersihkan ruangan, tidak hanya itu. Tapi di sini kolaborasi, kerjasama dari segala bidang. Nah, di sini ada miskonsepsi Bapak Ibu. Miskonsepsi tentang realitasnya, kalau menurut stimulus respon, katanya kita kebutuhannya semua sama. Apakah benar seperti itu Bapak Ibu? Apakah benar seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Apa yang saya butuhkan itu tidak sama dengan yang Ibu butuhkan. Di sini di teori kontrol dikatakan benar, realitasnya kebutuhannya itu berbeda, tidak sama. Berikutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Ternyata tidak, setiap orang punya bayangan yang berbeda. Bagaimana kita bisa melihat satu hal yang sama? Kita berasal dari keluarga yang berbeda, dilahirkan oleh orang yang berbeda, dirawat, dikumpulkan, ditumbuh kembangkan, dan dengan pola asuh yang berbeda. Bagaimana cara kita melihat sesuatu sama? Nah, kita di sini tidak semua sesuatu yang baik bersama semua, tidak. Ada perbedaan, itu saja, tidak masalah. Seperti jari kita, kalau sambungannya sama, tentu tidak indah, Bapak Ibu. Tidak indah dan tidak bersih, maksimal. Seperti ini juga. Jadi kita di sebagai guru kita izinkan anak-anak kita itu kalau dia berbeda, tidak kita jadikan semua sama. Kalau dia memang tipe anaknya yang psikomotorik, ya biarkan dia jadi psikomotorik. Kalau dia yang visual, biarkan dia visual. Kalau dia yang audio, biarkan juga dia menjadi anaknya audio. Nanti kita bisa melayaninya dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, diferensiasi tadi ada macamnya juga Bapak Ibu. Bisa perbedaan dalam bentuk proses pembelajarannya, bisa dari materinya, bisa juga dari produk yang dihasilkannya. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya adalah ini ada sebenarnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Belum tentu sama dilihat oleh orang lain karena sudut pandang kita berbeda. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering sekali Bapak Ibu, kalau misalnya dia salah, yang kita lihat hanya fokus pada kesalahannya, tanpa kita mencari, menggali lebih dalam kenapa dia melakukan kesalahan itu. Di sini di teori kontrol dikatakan semua perilaku memiliki tujuan. Apa tujuan anak itu? Misalkan ada anak yang ribut di kelas, tujuannya apa sebenarnya? Bisa jadi anak itu ribut karena dia merasa bosan, dia ingin cari perhatian, itu tujuannya. Karena tujuannya tadi dia melakukan itu. Kemudian ada kekeliruan juga. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita kadang sebagai guru, kita merasa kita punya hak untuk mengendalikan diri kita, untuk mengontrolnya. Padahal sebenarnya ada seorang manusia pun yang bisa mengendalikan manusia lainnya. Kalaupun kita bisa mengontrolnya, itu karena dia sedang mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Jika nanti dia tidak mengizinkan lagi, maka kita tidak bisa lagi mengendalikannya. Contoh, kita mengancam akan menghukum dia kalau dia tidak melakukan apa yang kita inginkan. Karena dia takut, dia ikut apa yang kita katakan.
Tapi itu bukan karena kita, karena sifatnya sementara. Nanti ketika kita nggak ada, jadi itu lagi ya Bapak Ibu. Karena tadi motivasinya bukan berasal dari dalam dirinya. Yang berikutnya adalah permasalahan. Permasalahan ada pada saat berjuang dengan ya ini sering sekali. Terkadang kita melakukan itu. Kalau sudah tak bisa dibujuk, kita paksa, kita hukum. Padahal sebenarnya yang baiknya kita harus melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menangkal. Pasti kalau dalam suatu hubungan kita pikir kalau dia menang berarti saya kalah, kalau saya kalah berarti dia menang. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Harusnya yang dikembangkan adalah teori menang-menang atau dalam bahasa Inggris dikatakan win-win solution. Kalau kita kalah, kalau dia menang bukan berarti kita kalah. Kalau kita kalah bukan berarti dia menang. Bisa jadi kita sama-sama menang. Baik Bapak Ibu, di sini adalah inti dari budaya positifnya. Setelah tadi terjadi perubahan paradigma di pikiran kita masuk ke budaya positifnya. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan keras. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga eksekusi. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang merupakan cara kita untuk mendisiplinkan anak, di mana kita berupaya untuk menggali motivasi dalam diri anak tersebut agar anak tersebut mau melakukan sesuatu karena berasal dari dalam dirinya, bukan karena hukuman, bukan karena paksaan, atau bukan karena iming-iming. Ini PR kita Bapak Ibu, tentu tidak mudah, tapi pasti bisa diupayakan. Ya, saya sendiri juga masih proses belajar Bapak Ibu, dan mendisiplinkan diri juga masih proses belajar Bapak Ibu. Tapi kita bisa mengupayakannya. Kamu masuk pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Itulah yang tadi saya maksudkan, motivasi dari dalam diri. Kalau motivasinya ekstrinsik, itu seperti karena adanya hadiah, adanya hukuman, adanya ancaman, itu pasti perilakunya sifatnya akan sebentar. Ketika hadiahnya tidak ada, dia tidak melakukan itu lagi. Ketika dia orang yang hukumnya tidak ada, jadi kembali lagi seperti semula. Tapi kalau sudah dari dalam diri, insya Allah dia tidak akan mengulanginya lagi. Nah, ini pemaparan tentang disiplin positif Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Nah, disiplin positif tadi juga mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai moral. Agama apapun, suku apapun pasti meyakini tentang nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 pernyataan. Yang pertama, memakai jalan secara benar. Saat kita melakukan ini, pasti kita punya motivasi. Motivasi kita apa? Karena kita punya tujuan. Kalau Bapak Ibu bepergian menggunakan sepeda motor, menggunakan helm. Kalau mereka nilai kebajikan apa menurut mereka? Yang pertama itu perlu cinta diri supaya terhindar dari misalnya kecelakaan fatal. Yang kedua itu memakai berlintas ya, memberikan contoh yang baik bagi yang lain. Iya, terima kasih Mbak Eka. Nah, apa yang disampaikan Mbak Eka tadi, kira-kira motivasinya motivasi intrinsik atau ekstrinsik Bapak Ibu? Iya, intrinsik. Bu Eka melakukannya karena Bu Eka meyakini kalau memakai helm akan memberikan kebaikan pada diri Bu Eka. Tapi kalau misalnya motivasinya, saya pakai helm karena cinta dan polisi. Nah, itu motivasinya apa Bapak Ibu? Intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Kita hanya takut ketika nggak ada polisi, kita pakai? Enggak, karena tadi motivasinya ekstrinsik, bukan intrinsik ya. Kalau kita ekstrinsik, mau ada tidak ada polisi pasti kita pakai. Nah, yang kedua Bapak Ibu, merokok. Dilarang merokok. Kira-kira kenapa kita dilarang merokok? Nilai kebajikan apa yang bisa kita ambil dari dilarang merokok itu? Apa manfaatnya kalau kita tidak merokok? Ada yang bisa berpendapat? Bapak Ibu mau berpendapat?
Salah satunya kalau untuk diri sendiri yang pokok yaitu kesehatan ya Bu ya. Karena kalau sudah melakukan ada saja nanti yang sakit dalam diri kita ya Bu. Kalau untuk di daerah sekitar atau di masyarakat mungkin menghormati orang lain. Karena kalau kita merokok asal rokok itu akan mengganggu. Karena ada katanya kalau misalnya rokok aktif, rokok aktif sama pasif. Malah yang pasif yang lebih berbahaya. Dan kita menghargai orang lain. Iya, betul sekali. Setuju sekali dengan pernyataan Bu Ruby. Bagaimana dengan Bu Susi? Terima kasih buat kesempatannya. Kalau menurut saya Bu, apa yang dikatakan dengan Bu Ruby itu harus sama dengan saya. Yang pertama itu dari segi kesehatan, yang kedua itu kita memberikan kenyamanan pada orang lain. Apabila mereka tidak nyaman, maka sama juga merugikan orang lain. Terima kasih. Iya, terima kasih. Apa yang disampaikan Ibu berdua itu benar sekali Ibu. Dilarang merokok. Nah, selain untuk kesehatan, untuk keselamatan, juga wujud penghargaan kita pada sesama. Baik, dan terakhir budaya mengantri. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada di budaya mengantri Bapak Ibu? Ada yang berpendapat? Silakan menawar. Iya, silakan Bu Nawa. Untuk budaya mengantri itu kalau dari dalam diri sendiri kita misalnya beli sesuatu nih, jadi kita kan mengantri itu untuk kebaikan kita taat aturan, karena setiap toko atau apapun itu kita pasti adakan untuk membeli harus ngantri dulu. Kalau misalnya kita nggak ngantri pasti akan dibilang kita Ngantri dulu nggak? Semua kok cepat. Betul kan Bu? Merepet, tapi nggak main kan? Direpet ketika tidak bebas. Nah, benar sekali. Itu adalah untuk kita menghargai orang lain ya Bu. Kalau kita nggak menghargai orang lain, kita pun tak dihargai. Direpetin ya Bu. Baik Bapak Ibu, ada banyak sekali Bapak Ibu. Saya lihat sekilas saja Bapak Ibu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang sudah sangat familiar dengan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah nilai kebajikan dari Ibu Primary Years Program mengenai toleransi, rasa hormat, integritas, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada 9 pilar karakter, ada petunjuk seumur hidup. Kemudian ada bagian the essential virtues. Dan yang terakhir ada the project virtues project. Tapi kesemuanya ini Bapak Ibu bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Ini sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum merdeka. Di kurikulum kita tentu kita diminta untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila ini. Seperti yang saya sampaikan di awal, di akhirnya nanti siswa diharapkan bisa memiliki karakter profil Pancasila. Inilah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan ada dalam diri siswa kita dan dari dalam diri kita sendiri juga Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, bisa berupa hadiah atau pujian. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti yang telah Bapak Ibu jawab tadi, benar sekali. Terkadang kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Begitu juga dengan anak-anak didik kita, ketika mereka melakukan pelanggaran, ketika mereka melakukan kesalahan, ada motivasi di balik perilakunya itu. Sehingga kurang adil rasanya Bapak Ibu kalau kita langsung menjatuhkan hukuman tanpa tahu dulu apa motivasinya. Nah, apakah hukuman dan konsekuensi itu sama Bapak Ibu? Tidak, iya. Kira-kira apa bedanya Bapak Ibu? Apa bedanya Bapak Ibu? kalau hukuman Biasanya tuh kalau hukuman tuh setelah tiba-tiba langsung
Sedangkan kalau serius itu ada perjanjian yang sepakati. Iya benar sekali Bu. Biasanya kalau hubungan itu tiba-tiba, anak salah langsung kita berikan sanksi, kita kasih hukuman. Misalnya dia datang terlambat, kita suruh lari keliling lapangan, itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Nah itu tiba-tiba dan datang dari satu pihak, dari kita yang memutuskan. Ya suka-suka kadang-kadang kita yang Bu dalam memberikan hukuman. Yang bicara PR, ada yang memberikan hukuman berdiri di depan kelas, ada yang disuruh lari, ada yang disuruh bersihkan WC. Itu hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Iya hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana Bapak Ibu? Iya tadi seperti dikatakan Bu Susi, kalau konsekuensi itu tidak dari satu pihak, tapi ada kesepakatan antara dua pihak. Disepakati dulu. Nah kalau kamu kerjakan PR, nanti ada sanksinya. Sanksinya ini. Ketika anak itu tidak mengerjakan PR, dia diberikan sanksi itu. Itu dia sanksi Bapak Ibu. Nah kalau hukuman Bapak Ibu, pasti pada akhirnya akan memberikan rasa sakit, menyakitkan pada anak. Bisa sakit ya fisiknya, atau bisa juga yang sakit mentalnya atau perasaannya. Misalkan kita hukum dia berjemur di tanah lapang, ada rasa sakit di sana. Tidak hanya fisiknya, mungkin dia merasa malunya tidak sebentar. Bahkan dia ketika di CDB ini, kami ada materi kami ditanya, coba Bapak Ibu ingat-ingat dulu peristiwa yang menyakitkan ketika Bapak Ibu di bangku sekolah. Saya ingat Bapak Ibu, ketika saya dulu di bangku sekolah, ada guru saya yang berkata kasar. Padahal saya hanya bertanya, karena saya tidak tahu. Tapi dihakimi, kita tidak tahu, bodoh kali kau. Ternyata saya masih bisa mengingatkan dengan jelas bagaimana wajah ibu itu mengatakan bodoh kepada saya. Emosinya masih terasa sampai sekarang. Padahal peristiwa itu sudah 20 tahun berlalu. 20 tahun Bapak Ibu, tapi masih diingat ketika ada yang berpikirnya itu bisa digali kembali. Nah, kita bisa bayangkan Bapak Ibu bagaimana kita, kalau sampai kita sembarangan dalam berbicara, mengatakan hal-hal yang tidak pantas, karena tipe anak-anak beda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang bandel diomongin masuk kanan dua kiri, tapi ada juga anak-anak yang sensitif. Satu kata dikatakan ngejleb langsung ke dalam. Kita nggak pernah tahu pengaruh kita itu berapa lama dia mengenai kita. Bisa sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, bahkan mungkin puluhan tahun masih terasa. Jadi dosa bagi kita Bapak Ibu. Saya waktu itu ngeri saya Bapak Ibu. Waduh, sudah berapa ya? Hadiah anak saya kali, astagfirullahaladzim. Jadi di sini bisa melihat saya, kenapa mulut saya ini sangat berbahaya. Kadang-kadang masih ada emosi juga Bapak Ibu, tapi namanya manusia kita dan berbenah dengan satu lagi. Yang penting masih ada motivasi lah untuk memperbaiki diri. Itu dari diri saya Bapak Ibu. Nah, kemudian pasti ada tidak nyaman. Kalau diberikan hukuman, pasti anak itu tidak nyaman. Apalagi hukuman yang tidak masuk akal. Ada yang hukuman yang tidak masuk akal. Saya teringat waktu di zaman SMA. Dia terlambat, dia disuruh di depan bendera, dicantomin kalau tidak apa-apa saja yang ada hubungannya dengan hukuman sebenarnya. Dan ini seperti orang badut gitu. Sebenarnya kan tidak ada hubungannya ya Bapak Ibu dengan kesalahannya. Dia cuma terlambat dalam sekolah tapi dihidupkan. Kadang-kadang mereka bisa jadi guru ya Bapak Ibu. Kemudian itu sifatnya memaksa, ya pasti dia terpaksa karena ada orang hukum sukarela. Kemudian dia akan menyembunyikan kesalahannya. Nah ketika dia melihat kita, dia salah. Dia pasti berusaha untuk bertahan, melindungi. Dia pasti berusaha untuk bertahan, melindungi dirinya. Dengan cara apa? Mungkin salah satunya berbohong. Kamu tadi yang enggak ada dia. Kenapa? Karena dia takut kita hukum. Itu tadi Bapak Ibu. Dan yang berikutnya bisa menjadikan murid menjadi rendah diri. Jadi dia malu, rendah diri. Kalau konsekuensi dia lebih positif Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi kita perlu monitoring, kita harus memantau juga.
Kita data, oh kamu salah ini, hukumannya ini. Ini lebih baik dari hukuman, tapi ada yang lebih baik lagi nanti. Oke Bapak Ibu, nah ini tadi ya Bu, tadi mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini kalau hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Iya hukuman. Kalau yang ini Bu? Iya sanksi. Kalau murid diminta untuk pulang 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Iya hukuman. Oke, yang ini Bu, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Menurut Bapak Ibu hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Iya, sanksi Bapak Ibu. Iya. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Menurut Bapak Ibu cocok nggak Bu? Iya, yang dipatahkan pensil hukumannya bersihkan WC. Nggak cocok, nggak nyambung ya kan Bu? Jangan sembung nggak nyambung Bu. Iya, baru. Kalau menurut Bapak Ibu, kalau misalnya salah anak adalah mematahkan pensil kawannya, harusnya sebagai guru tindakan apa yang diambil Bapak Ibu? Iya, mengganti pensil. Kalau kita minta lagi mengganti pensil, berarti kita berikan hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Iya, ada nilai positif dari pelajaran anak tersebut di situ? Ada. Apa Ibu? Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Berarti berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dan pelajaran juga apa yang pernah 2 kali. Apakah hukuman atau sanksi? Itu sudah kesepakatan ya. Sanksi. Kuncinya adalah pelajaran PJO Bapak Ibu. Apakah lagi lapangan dari pelajaran PJO kesalahan Bapak Ibu? Tidak. Kalau PJO kan sudah dari lapangan bukan dihukum kan Bapak Ibu? PJO kan sumari kan kesalahan ya Bapak Ibu. Ya itu bagian dari latihan dan untuk membuat. Baik Bapak Ibu. Nah berikutnya adalah keyakinan sekolah atau manajemen. Apa perbedaan keyakinan sekolah dengan peraturan sekolah? Ada yang ingin berpendapat Bapak Ibu? Silakan. Oh iya silakan Ibu Dwi. Ibu terima kasih. Menurut saya kalau peraturan itu Bu datangnya dari satu arah. Misalnya kita seorang guru dan murid. Nah peraturan itu dibuat oleh gurunya gitu. Kalau kita sekolah ada peraturan sekolah ya Bu ya. Tapi kalau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan bersama antara guru dan murid sehingga murid akan lebih bertanggung jawab tentang tindakan yang dilakukannya. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Iya terima kasih Bu Dwi. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Dwi tadi. Benar. Kalau ya peraturan itu berasal dari satu pihak. Tapi kalau keyakinan itu berdasarkan kesepakatan bersama dan biasanya kalimatnya itu positif. Contohnya ketika kita membuat peraturan dilarang membuang sampah sembarangan, kita bisa mengubah itu buanglah sampah pada tempatnya. Contohnya lagi dilarang ribut di dalam kelas, mari menjaga ketertiban
yang tadi, upayakan untuk menggunakan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Nah, ini adalah prosesnya, dimana di sini saya dalam membuat keyakinan Kris itu banyak teknisnya Bapak Ibu, tergantung kita. Kalau saya memilih menggunakan sticky notes, jadi pertama saya paparkan dulu, kemudian saya buat diskusi dan mereka memberikan respon dengan menggunakan sticky notes seperti terlihat pada gambar. Mereka menempelkan apa yang mereka yakini baik untuk kelas mereka. Nah, nanti di akhir setelah sticky notes terkumpul, kita analisis, kita diskusikan bersama, baru terlahirlah kesepakatan kelasnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau melakukan teknik yang lain boleh, mau langsung diskusi, tanya satu persatu boleh, bebas. Atau mau menggunakan teknik yang lain juga, oke. Tidak hanya satu cara, 1000 jalan menuju Roma, Bapak Ibu. Ternyata setelah saya lakukan ini, saya melakukan refleksi. Ternyata lebih mudah menertibkan kelas ketika kesepakatan kelas telah dibuat. Nah, ketika kalau di situ, ketika ada yang ribut, kita bisa bilang kesepakatan kelas apa yang sudah kita buat, keyakinan apa yang sudah kita buat. Oh ini Bu, bisa begitu. Nanti ada materinya di segitiga institusi Bapak Ibu. Ini tidak lanjutnya. Oke, baik. Nah, ini kebutuhan dasarnya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, pasti ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kalau kebutuhan hidup, iya, apa saja yang kita butuhkan untuk hidup? Contohnya makan. Pasti kita butuh makan untuk hidup, minum, dan kebutuhan yang lainnya. Kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua butuh disayangi, butuh diterima. Penguasaan. Kita pengen diakui keberadaan kita. Kalau kita ada tapi nggak dianggap, pasti kita akan sedih kan? Nah, kadang-kadang ada seperti itu. Atau mereka ingin menunjukkan eksistensinya, aku ada loh. Makanya diakuinya teman. Biasanya anak-anak kita yang kurang secara akademik, sering ganggu-gangguan ini. Karena secara akademik kan dia nggak diperhatikan gitu. Nggak ditanya oleh gurunya, nggak eksis lah untuk pengetahuan. Bagaimana ya caraku biar aku ada pilihan? Itulah kadang-kadang ya dicari-cari temannya, diganggunya lah untuk menunjukkan keberadaannya tadi. Dia ingin diakui kalau dia di situ ada. Kebebasan. Nah, ini juga mungkin dia merasa tertekan, ingin bebas. Nah, ini dia kadang dia diulang dan kesenangan. Nah, di sini ada studi kasus Bapak Ibu, nanti kita analisis berdasarkan 5 kebutuhan tadi. Di sini ada Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Si Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali dia mengambil bekal temannya dengan paksa. Jika menghadapi situasi seperti ini, Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy? Apa alasan Tommy melakukan itu, Bapak Ibu? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang kurang atau yang ingin dibutuhi oleh Tommy, Bapak Ibu? Kenapa? Apa motivasi si Tommy kok dia ngambil bekal temannya? Ada yang ingin berpendapat, Bapak Ibu? Ada, Bu? Iya, silakan Ibu Evi. Ya, terima kasih Bu. Mungkin si Tommy-nya ingin diperhatikan sama gurunya. Dia kan mungkin seperti yang Ibu bilang tadi tidak mampu di dalam bidang akademik, tapi gurunya tidak mau melihat dia, nggak dianggap dia di kelas itu ada. Aku ganggulah kawanku, ku ambillah makanannya. Berarti kan gurunya guru aku berarti kan disayangi guru. Dia juga butuh rasa kasih sayang. Atau mungkin orang tuanya nggak membawakan bekal untuk dia, nggak dibawakan sarapan. Seperti itu kira-kira. Pasti. Iya, terima
analisis yang sangat tajam sekali berarti. Iya, bisa jadi ada berbagai motivasi kenapa anak ini merebut bekal temannya. Kita lihat ya Bu, satu persatu studi kasusnya. Nah, alasan Tommy yang pertama, mungkin si Tommy ini lapar. Karena dia lapar, diambilnya bekal temannya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi Tommy, Ibu? Bertahan hidup. Iya benar, karena dia lapar. Nah, tahan dia lapar, diambilnya makanan temannya. Iya, dia ingin motivasi dia melakukan itu karena dia ingin bertahan hidup. Nah, yang kedua, nah benar, dia ingin perhatian, ingin rasa kasih sayang. Tiga kebutuhannya lawannya diambil bekalnya karena dia ingin diperhatikan, karena ingin dia disayangi, pengen diterima. Bisa jadi kan gurunya beritahu orang tuanya, jadi orang tuanya beri perhatian ke dia, besok-besok dibawakannya bekal sama orang tuanya. Yang ketiga, dari mana? Kekuasaan. Dia ingin menunjukkan kalau dia punya kuasa. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar kekuasaan. Sama seperti anak kita yang kadang melakukan palak ya, memalak adik-adik kelasnya. Bisa jadi motivasinya beda. Mungkin dia punya uang, tapi dia pengen kelihatan berkuasa. Aku hebat loh, aku keren loh. Kamu harus takut sama saya. Nah, bisa jadi itu Bapak Ibu. Banyak sekali. Kemudian yang keempat, karena mungkin dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya itu aja, bosan ya. Nah, saya mau pengen cari yang lain ah, tapi caranya yang tidak pas dan beda bekalnya ya Bapak Ibu. Berikutnya apa? Nah, kesenangan. Nah, ini ada juga anak kita yang jahil ya Bapak Ibu. Senang kali dia ganggu kawannya. Kalau ditengoknya kalau kawannya kesal, bahagia dia. Nah, ini mungkin kebutuhannya adalah kesenangan. Pengen senang-senang aja Bu, gak apa-apa ya Bu. Kalau perempuan harus beli talinya jilbabnya, kenapa? Senang aja Bu dengan dia kesal. Nah, iya, benar sekali. Oke, berikutnya adalah posisi kontrol. Nah, di sini kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol kita. Pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Kalau saya pribadi semuanya pernah saya lakukan Bapak Ibu. Semuanya pernah. Untuk lebih jelasnya biar nanti dijelaskan di video. Ya Bapak Ibu, sama-sama kita saksikan tentang video 5 posisi kontrol guru. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Ibu hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian
saya harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kan sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Ya, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita saksikan bersama mengenai posisi kontrol, baik Bapak Ibu, idealnya kita sebagai seorang guru diharapkan untuk bisa memposisikan diri kita sebagai posisi manajer. Tentu semuanya untuk proses ya Bapak Ibu, tidak mungkin tiba-tiba kita sampai di posisi itu. Tapi paling tidak kita sudah pasang niat dulu untuk bisa sampai di posisi sampaikan pada destinasi budaya positif. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu, ya kita coba saya minta dengan hormat Bapak Ibu, coba saling berhadapan dan tolong berikan senyum terbaik Bapak Ibu kepada Bapak Ibu. Pak Amrin silakan kasih senyum kepada ibunya ya, kasih senyum terbaiknya Pak Amrin. Oke, iya biar kita nggak ngantuk Bapak Ibu. Nanti ngantuk tidur di sini Bapak Ibu. Iya, sabar ya Bapak Ibu. Terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, nah inilah tugas kita ini sebagai contoh kalau kita sudah memposisikan diri sebagai manajer. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, kita gunakan posisi kontrol sebagai manajer dan yang kita lakukan adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, nah ini adalah pengertian dari segitiga restitusi, yaitu di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan identitas sukses, dengan identitas yang lebih kuat. Kalau mereka melakukan kesalahan, kemudian kita hukum, mungkin dia kembali ke kelasnya bukan menjadi orang yang lebih kuat, tapi bisa jadi lebih lemah karena dia sudah sedih. Nah, sebenarnya pertama, segitiga restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak dituntut untuk mengambil hikmah dari kesalahan yang dibuatnya, kemudian untuk memperbaiki hubungan. Nah, jadi kalau dia ada salah dengan kita lakukan restitusi, ada perbaikan hubungan di antara kita. Tapi kalau kita menghukum, mungkin hubungan kita tidak membaik, mungkin bisa menyebabkan dendam di hati anak tersebut. Jadi hubungannya tidak membaik. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Jadi yang ditawarkan adalah
dia. Tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya Bapak Ibu. Nah, di sini di bagian dasar ini menstabilkan identitas. Maksudnya apa Bapak Ibu? Di sini kita berupaya membuat anak tersebut merasa nyaman dulu. Walaupun dia salah, kita nyamankan dulu. Agar apa? Agar tidak ada penolakan dari dalam dirinya. Ibaratkan kita samakan dulu frekuensi kita dengan frekuensi dia. Kalau dia sudah datang salah, kalau dia tahu kita menghukum, pasti dia akan berusaha untuk defense, untuk bertahan, untuk melindungi dirinya dengan cara-cara negatif mungkin berbohong. Tapi kalau kita sudah diamankan, kita ada sefrekuensi dengan dia akan lebih terbuka dan akan lebih mudah untuk menjalin komunikasi dengan anak tersebut. Di sini namanya menstabilkan identitas. Caranya banyak Bapak Ibu. Bisa seperti kalimat di sini. Kita pastikan ke anak-anak kita. Kalau dia bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan tersebut, bisa aja kita bilang, nah kita sebagai manusia wajar kok berbuat salah. Salah itu bagian dari manusia. Bukan hanya kamu saja kok yang pernah melakukan kesalahan ini. Dulu waktu ibu masih sekolah pernah juga melakukan ini. Gak apa-apa. Namanya kita manusia, salah itu wajar. Nah, itu dia menstabilkan identitas. Oh iya, aku tidak diposisikan sebagai terdakwa. Nah, di sini keberadaan ibu itu membantu, bukan menghukum. Jadi dia nyaman, dia lebih terbuka pada kita. Jadi kita bisa menggali informasi dari anak tersebut. Nah, ketika dia sudah nyaman, sudah identitasnya sudah stabil, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita validasi tindakannya. Tentu kita nggak langsung, kita tahu-tahu dia datang, dia kan nggak tahu dia ngapain dia datang. Tentu kita validasi dulu kesalahannya apa. Dia tahu kenapa dia dipanggil di sini, kita tanya. Kamu tahu kenapa ibu panggil kemarin? Oh, tahu Bu. Nah, atau tidak tahu Bu. Kalau dia tahu, alhamdulillah. Kalau tidak tahu, ya kita beritahu Bapak Ibu. Nah, dengan cara kamu pasti punya alasan melakukan itu. Contoh, dia memukul temannya. Oke, dia memukul temannya. Kita sudah stabilkan identitasnya. Oke, nggak apa-apa nak. Semua orang pernah hilang. Pasti namanya emosi. Nah, kalau kita diganggu, pasti kalau kita emosi kita marah. Udah nyaman dia dengan itu, kita stabilkan. Tapi yakin, kamu pasti punya alasan. Kenapa tadi kamu memukul si A? Nah, disitu ada mulai curhat. Kan sudah nyaman tadi. Nah, di sini dia curhat begini Bu, begitu segala macamnya. Nah, setelah dia mengutarakan isi hatinya, kenapa? Apa alasan dia melakukan kesalahan tadi? Barulah kita masuk pada keyakinan. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan tadi sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas kita apa? Oh, menjaga ketertiban Bu. Atau kalau dia terlambat, oh, hadir tepat waktu Bu. Sesuai nggak tindakan kamu tadi dengan keyakinan kelas kita? Oh, tidak sesuai Bu. Nah, kalau tidak sesuai, kira-kira apa yang harus kita lakukan kan? Nah, jadi solusi itu bukan dari diri kita, dari anak tersebut, tapi kita sebagai guru menuntun anak tersebut untuk dapat solusi. Jadi dari orang terlambat harusnya kamu gini, nah gini lah, gini, itu solusi dari kita Bapak Ibu. Tapi di sini kita posisikan menuntun, fasilitator. Kita memfasilitasi dia saja. Nah, keyakinan apa yang kita sepakati? Nah, lalu bagaimana memperbaiki kesalahannya? Dia kasih solusi dulu diri dia sendiri. Itulah dia segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, stabil identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, proses belajar. Nanti dia akan bergeser dari identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kesalahannya tadi sebagai bahan belajar buat dia ke depannya. Nah, di sini dia dengan kalimat yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian validasi tindakan yang salah tadi sudah saya sampaikan juga dengan keyakinan. Nah, yang terakhir ini adalah contoh. Maaf Bapak Ibu tidak sempurna, tapi saya berupaya untuk melakukannya. Karena tidak sebentar kita ke depan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebentar ya
adalah contoh kecil yang saya lakukan. Tentu masih butuh banyak perbaikan, tapi saya mencoba dan kita sampai di slide terakhir ya Bapak Ibu. Itu saya terapkan untuk anak yang terlambat. Nah, di situ saya melakukan sedikit restriksi. Saya juga masih belajar Bapak Ibu, jadi belum ahli, tapi sedikit demi sedikit saya belajar. Baik Bapak Ibu, untuk pemaparan materi saya sampai di sini. Dari Bapak Ibu, adakah yang bisa memberikan kembali mengenai apa yang Bapak Ibu dapatkan selama melakukan diseminasi positif di sini? Apa yang Ibu rasakan? Boleh dicurhatkan Bu? Ada yang bersedia Bapak Ibu? Silakan. Oh iya, silakan Bu. Terima kasih Bu. Dengan adanya diseminasi yang Ibu lakukan, saya lebih memahami bahwa seorang guru itu berusaha untuk menjadi manajer, kemudian mereka membimbing siswa, menuntut siswanya, lalu mencoba menerapkan sedikit restitusi, dan akhirnya mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas agar mereka dapat memahami bahwa apa yang walaupun merdeka dalam kurikulum merdeka, siswa merdeka untuk semuanya, tapi tetap ada kesepakatan yang harus dibuat antara siswa dan guru supaya nantinya ketika mereka melakukan kesalahan mereka tidak diberikan hukuman dan tahu konsekuensi yang akan ditanggung ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Intan atas umpan tadinya. Ada Bapak Ibu yang lain yang menyampaikan pendapat? Aman Bapak Ibu? Ya baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Kita sampai di slide yang terakhir Bapak Ibu. Budaya positif adalah kunci untuk membuka potensi terbaik dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita. Mari kita terus belajar dan tumbuh bersama. Seperti kata Bapak Nelson Mandela, tidak ada yang mustahil jika kita bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, students. How are you today? I'm very well, thank you. Okay, now class, today we are going to continue our lesson, but before we continue our lesson, kita akan membuat keyakinan kelas dulu. Nah, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Apa nak? Yes, kesepakatan kelas. Apa tujuannya kita buat kesepakatan ini nak? Iya, agar tertib. Oke. Sebelumnya kita sudah pernah buat peraturan, buat kesepakatan sekarang. Nah, kalau peraturan itu datangnya dari satu pihak, tapi kalau keyakinan kelas itu mirip dengan kesepakatan, memang seperti kesepakatan juga. Keyakinan kelas kita buat berdasarkan kesepakatan kita bersama. Jadi peraturannya itu adalah kesepakatan yang kita buat secara bersama-sama tentang apa yang baik untuk kita dalam pembelajaran kita sehari-hari. Nah, nanti kalian boleh tuangkan ide-ide kalian. Kira-kira menurut kalian apa yang harus kita sepakati? Contoh, nah untuk membuat kelas kita itu belajar yang nyaman, enak, tertib, apa sih yang harus kita sepakati dulu? Nah, kesepakatan ini tidak hanya dibuat untuk disepakati saja, tapi juga dilaksanakan. Oke? Kira-kira apa? Nah, nanti memang akan bagikan ini sticky notes sebenarnya. Coba kalian tuangkan ide-ide kalian. Kira-kira apa saja yang ide-ide baik yang bisa kita jadikan keyakinan kelas kita. Oke? Ya, ini membagikan ya satu persatu, satu orang satu. Nanti tuliskan keyakinan kita apa.
keyakinan kalian. Kemudian nanti kita akan diskusikan. Baru kita putuskan menjadi sebuah keyakinan. Oke? Oke, Nak? Nah, saya jelaskan ya. Oke, tadi kan sudah bagikan sticky note-nya. Sekarang silahkan kalian tuliskan ide-ide apa kira-kira yang bisa kita jadikan menjadi keyakinan kelas kita. Menurut kalian ide kalian itu bagus untuk membuat kelas kita itu menjadi lebih baik, belajarnya lebih nyaman. Ya, sudah nanti ya, tunggu temannya yang lainnya. Tidak perlu. Oke, silakan ditulis. Bentar ya. Selanjutnya, Nak.
Ya, berikutnya. Panggilan kepada Pak Madu. Oke, baik anak-anak, coba perhatian ke depan. Ini adalah ide-ide yang telah kalian berikan untuk menjadi keyakinan kelas kita. Kita lihat dulu ya satu persatu. Baik, di sini semua siswa wajib mengerjakan PR, oke? Jangan ribut di kelas, oke? Ide saya adalah menetapkan cara belajar yang menyenangkan, menerapkan cara belajar dengan berdiskusi dan presentasi, oke? Kalimat positif itu tidak menggunakan kata tidak, jangan atau dilarang. Nanti kita ubah. Contoh, kalau jangan ribut, apa? Bisa kita ucapin apa, Nak? Tidak boleh. Nah, tidak boleh kata tidak, jangan dilarang. Ayo. Tidak diperhitungkan. Ya. Bisa diem nggak? Bisa diem nggak? Oke, apa nak? Boleh harap tenang atau jagalah ketertiban kelas. Oke, harap tenang ketika belajar.
diskusikan. Oke, tadi lihat banyak nih tentang makan. Jangan makan saat di kelas, dilarang makan saat di kelas. Kalau kita ubah ke dalam kalimat positif jadi apa, Nak? Makanlah saat jam istirahat. Iya, good. Makanlah saat jam istirahat. Baik. Nah, ini lagi ada nih. Mengerjakan tugas. Harus ada tugas setiap minggu, tidak boleh membawa HP. Oke. Nah, mengerjakan PR. Ayo, mengerjakan tugas. Bagaimana bahasa keyakinan kelas kita, Nak? Kerjakanlah tugas dengan benar. Iya, dengan benar, dengan jujur, benar, dengan jujur, boleh. Berarti yang ketiga, kerjakanlah Tugas kerjakanlah dengan benar dan jujur. iya, kerjakanlah tugas Benar dan jujur. dengan benar dan jujur. Oke. Nah, di sini ada lagi teman-teman yang kasih ide. Dilarang membawa HP. Ayo, bagaimana bahasanya? Tidak boleh bawa sekolah. Hah? Ayo, siapa yang kasih ide? Bawa HP sekolah. Bawalah HP saat disuruh. Apa, Nak? Apa, Gisela? Bawalah HP saat disuruh. Oh, bawalah HP saat Disuruh. disuruh. Kalau tidak disuruh? Tidak boleh. Nah, tidak boleh ya. Berarti bawalah HP saat diminta ya, disuruh ya. Bawalah HP. Saat disuruh saja ya. Baik. Nah, di sini ada lagi. Kalau mau keluar izin. Sedangkan harus sudah di kelas. Ayo, berarti apa tuh, Nak? Apa, Beb? Kalau habis istirahat, masuk kelas tepat waktu. Ayo, berarti apa? Saat bel sudah berbunyi, segera masuk ke kelas. Iya, berarti datanglah tepat waktu. Oke? Atau masuklah tepat waktu ya. Cuma kita tidak. Pos-pos cantik. Oke, ada lagi kira-kira, Nak? Ada lagi kesepakatan atau keyakinan kelas yang ingin kita buat? Ada yang ingin ditambahkan? Ada atau tidak? Menurut kalian bagaimana, Nak? Kayaknya nggak ada. Sudah? Ya, Hani, coba. Oh, boleh. Berarti menggunakan bahasa Inggris, boleh ya. Nanti kita tulis. Ya. Gimana caranya, Beb? Ya, nanti kita belajar ya. Oke, boleh. Tapi ada lagi yang mau ditambahkan, Nak? Tidak ada. Kalau gitu, coba. Hasil diskusi kita memutuskan keyakinan kelas kita ada berapa, Nak? 5. Yang pertama apa? Menjaga ketertiban kelas. Yang kedua apa, Nak? Makan rasa dan istirahat. Yang ketiga? Kerjakan tugas dengan jujur. Yang keempat? Bawa HP saat disuruh saja. Yang kelima? Datanglah tepat waktu. Iya. Apakah kita sepakat, Nak? Sepakat. Ini menjadi keyakinan kelas kita? Iya. Baik. Untuk biar lebih mensyahkannya lagi, kita tanda tangani kesepakatan kelas kita ya. Oke. Jadi bawa penanya, nanti satu persatu ke depan, tanda tangani di bawahnya, tulis nama dan di sampingnya tanda tangan. Oke, bisa? Oke, silahkan. Nah, biar tertib,
dari ujung sini dulu ya nak. Yo silakan. Yo, iya tenang. Ya, yo silakan. Kita di bawahnya. Ini adalah penandatanganan kesepakatan kelas kita. Penandatanganan kesepakatan kelas kita, dan setiap kita belajar ingat ya. Oke, berikutnya. Baik anak-anak MEM, dari hasil diskusi kita tadi, kita sudah memperoleh 5 keyakinan kelas untuk kelas 1. Untuk mempertegas kembali, mari kita baca sama-sama keyakinan kelas yang sudah kita buat. Yang pertama apa? Saya berasal dari kelas 1. Saya merasa senang karena bisa mengeluarkan ide-ide yang saya pikirkan. Halo, nama saya Rizky. Perasaan saya belajar hari ini bahagia karena kita bisa mengeluarkan ide-ide kita untuk menyepakati kesepakatan kelas.